kami berpisah dengan damai. Sabrina berkata dengan samar, dia sebenarnya cukup baik. Dia sangat peduli padaku dan tidak membuat kesalahan. Tapi dia sedikit membosankan. Setiap kali dia pulang, dia tidak mencuci pakaian atau memasak. Dia seperti wanita dan tidak tahu apa-apa tentang percintaan. Kepribadianmu ceroboh dan sedikit sombong. Sebenarnya, kamu cukup cocok dengannya. Jensen tersenyum dan berkata, aku rasa itu karena kita sudah lelah satu sama lain untuk waktu yang lama. Tapi, tidak peduli seberapa kuat cinta itu, pada akhirnya akan kembali menjadi hal yang biasa. Terkadang, hal yang biasa itu adalah cinta. Saat dia berbicara, dia memikirkan kehidupan berkeluarga dengan Elena, hubungan mereka berliku-liku. Mereka berulang kali berpisah dan bersama lagi. Karena inilah dia merasakan betapa sulitnya memiliki hubungan yang normal. Kamu suka mengendarai sepeda motor, yang menunjukkan bahwa kepribadianmu suka berpetualang, sedangkan mantan suamimu memiliki kepribadian yang tenang. Kamu pikir dia terlalu polos, tetapi jika orang berikutnya yang kamu temukan juga suka berpetualang, maka ketika kamu membutuhkannya, dia mungkin tidak berada di sisimu. Sebaliknya, mantan suamimu, tidak peduli seberapa berisiko kamu di luar, ketika kamu kembali ke rumah, dia akan selalu memberimu perasaan tenang. Jensen menambahkan, ketika dua orang bersama, bukan masalah menghargai satu sama lain, tapi masalah cocok atau tidak. Sabrina berkedip, merasa apa yang dikatakan Jensen masuk akal. Bos, kamu bahkan tahu tentang masalah perasaan. Jangan bilang kalau kamu bekerja paruh waktu sebagai ahli perasaan di stasiun TV. Tidak, aku juga sudah menikah, jadi aku tahu. Tidak heran. Aku pikir kamu serba bisa, kamu begitu kaya, tampan dan berbakat. Kenapa kamu menikah sedini ini? Dulu aku tidak punya uang, bahkan bisa dibilang pengecut. Tetapi istriku selalu mendukung dan menemaniku. Keduanya mengobrol seolah mereka adalah teman. Tiba-tiba, Jensen mengerem tajam. Ups. Sabrina terdorong ke depan dan menempel. Wajahnya penuh dengan rasa malu. Apakah kamu merasa bahwa kita baru saja melewati jalan ini? Jensen menghentikan sepeda motornya. Ini adalah jalan raya nasional menuju bandara, jadi tidak banyak mobil di dekatnya, hanya sepeda motor mereka saja. Apa iya? Sabrina mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia menggosok tangannya dengan perlahan. Sial, wanita itu meremas tangannya. Mungkin itu ilusiku saja. Jensen kembali menghidupkan sepeda motornya. Sabrina tiba-tiba terlihat aneh. Bos tidak melakukannya dengan sengaja, kan? Apakah membuat itu menempel sungguh menyenangkan? Sial, itu akan merosot beberapa kali lagi. Tak berselang lama, Jensen kembali menghentikan sepeda motornya dan melihat sekeliling dengan dingin. Aku sudah memastikan bahwa kita sudah pernah berada di sini. Mustahil. Sabrina tidak merasa baik dan di dalam hati berkata, bisakah kamu memberitahu dulu sebelum menghentikan sepeda motor? Membuat itu menempel sungguh menyenangkannya. Kita selalu melaju ke depan. Tidak mungkin kembali kecuali kita sudah memutari bumi. Ia merasa Jensen sedang mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu. Namun, Jensen adalah bosnya. Dia pintar memasak, kaya, masih muda dan tampan. Jika dia mengejarnya, dia mungkin akan setuju. Bos, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu yang lain? Jantung Sabrina berdetak dengan cepat saat bertanya dengan suara yang pelan. Kamu benar. Jensen mengangguk. Mata Sabrina menyipit. Wanita tua ingin pria muda. Tapi, aku mendengar bahwa banyak anak muda menyukai bibi dewasa. Ku yakin bos juga menyukainya. Apakah kamu melihat jarum di tanah? Sebelumnya aku melemparnya ke bawah dan sekarang aku melihatnya lagi, yang berarti kita kembali ke jalan yang pernah dilewati. Jensen berkata dengan samar, bisa juga dikatakan bahwa kita hanya berputar-putar. Ekspresi Sabrina kecewa. Dia pikir ada hal lain yang ingin dikatakan. Ternyata itu adalah jarum perak. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa memang ada jarum perak, tapi apa artinya ini? Mereka berputar-putar di tempat. Aku tidak buta, bagaimana mungkin? Kita lanjutkan jalan saja. Dia melihat sekeliling dan merasa sedikit aneh. Lagi pula, benar-benar tidak ada orang di sekitar. Tidak ada gunanya. Pada akhirnya, kita hanya berputar-putar saja. Kita mungkin berada dalam teknik ilusi seseorang. Turunlah.
Ucap Jensen sambil turun dari sepeda motor, lalu menggunakan ki melihatnya untuk melihat sekeliling. Sabrina makin merasa aneh saat Jensen mengatakan itu, karena di sekitarnya hanya pepohonan yang bahkan serangga pun tidak terlihat. Buka! Saat ini, Jensen berteriak dan muncul kompas Feng Shui leluhur di tangannya. Krek krek krek. Pemandangan di sekitarnya tampak pecah seperti kaca, memperlihatkan pemandangan aslinya. Terlihat bahwa ini adalah pemakaman, dikelilingi oleh makam dan pepohonan tinggi berada di kejauhan yang menutupi matahari. Area ini jelas merupakan pemakaman yang ditinggalkan. Ah, tempat macam apa ini? Wajah Sabrina menjadi pucat. Jensen menghampirinya dan menotok beberapa titik akupuntur di pelipisnya, yang membuat Sabrina pingsan. Pemandangan di depannya tidak cocok untuk dilihat orang biasa. Sedangkan untuk teknik ilusi ini, diperkirakan dari awal mereka sudah salah jalan dan sudah tersihir untuk datang ke pemakaman ini. Jensen, teknik Xuan Mu bagus. Kamu benar-benar bisa mematahkan teknik Mao Shandao kami. Pada saat yang sama, pepohonan bergerak sedikit dan muncul dua pria yang mengenakan jubah Tao. Satu tinggi, satu pendek, satu gemuk dan satu kurus. Dengan penampilan yang berantakan dan jubah Tao mereka berwarna putih dan lusuh. Sekte Mao Shandao? Jensen menyipitkan matanya. Dia juga pernah bertemu dengan pengguna teknik Xuan ini. Saat itu, dia masih di kota Asmenia. Ia bertemu dengan orang bernama Master Hantu yang disewa oleh organisasi pembunuh malam untuk menangani Jensen. Namun, Master Hantu hanyalah orang buangan dari Gunung Mao. Apakah kamu orang dari organisasi pembunuh malam? Tanya Jensen. Organisasi pembunuh malam, bukan. Pria jangkung dan kurus itu berkata, kami diperintahkan untuk membawamu kembali. Sebaiknya kamu jangan melawan dan ikut dengan kami, jangan sampai kami berbuat kasar kepadamu. Mata Jensen berkedip. Kedua orang ini jelas tidak lemah. Orang yang mau mempekerjakan mereka mungkin seorang elit. Keluarga Wodli? Mustahil. Saat ini, keluarga Wodli sama sekali tidak memiliki kekuatan ini. Mungkinkah sekte Bangau Putih? Itu juga tidak benar. Kecuali jika penting, sekte Bangau Putih tidak akan mempekerjakan Taoisme. Jonathan? Jensen menebak seseorang di dalam hatinya, Raja Surgawi Ibu Kota. Jonathan adalah orang dunia Jianghu dengan status tinggi dan berkantong tebal. Dia benar-benar memiliki kualifikasi ini. Apakah orang yang menyewa kalian menyelidikiku dengan jelas sebelumnya? Kalian berdua karakter kecil dapat membawaku? Memikirkan hal ini, Jensen berkata samar. Hahaha. Keduanya tertawa, tampak mengejek Jensen karena ketidaktahuannya. Jensen, kamu terlalu meremehkan organisasi kami. Bisa dibilang, organisasi kami sangat terkenal di Huaxia. Bahkan, memiliki reputasi cukup besar di industri tentara bayaran asing. Gampangnya, kami adalah... Kamu pikir kami dari sekte Mao Shandao Huaxia? Benar, kami mempelajari teknik Xuan di sana, tapi kami sudah keluar dari sekte Mao Shandao 15 tahun yang lalu. Di luar negeri, organisasi kami dikenal sebagai Brother Jack of Death. Mereka berbicara seperti itu menunjukkan bahwa mereka tidak terpisah dari masyarakat dan telah menyatu ke dalam masyarakat. Kedengarannya sedikit lumayan. Tetapi aku tidak bertanya kalian dari mana, karena itu tidak penting. Hari ini, kalian semua akan mati. Suara Jensen berubah menjadi dingin. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk itu? Kedua orang itu tidak mengambil hati perkataan Jensen. Bagi mereka, tidak peduli seberapa kuatnya Jensen, itu hanya di Huaxia saja, tapi mereka di tingkatan internasional. Keluarlah. Pria gemuk muncul dengan jimat dan tabung bambu di tangannya. Dia membakar jimat dan memasukkannya ke dalam tabung bambu. Tabung bambu itu langsung mengeluarkan suara seperti menggoreng kedelai. Setelah dijatuhkan ke tanah, berubah menjadi raksasa dengan baju besi kuning. Raksasa ini tingginya 2 meter dan memiliki baju besi kuno, tetapi selain baju besi mereka, wajah dan anggota tubuhnya tidak terlihat. Ah, apa ini? Tiba-tiba terdengar teriakan, tak diduga Sabrina sudah tersadar. Seperti seseorang yang menyebarkan kacang berubah menjadi prajurit di TV. Apakah sekarang kamu sedang syuting film? Jensen langsung terdiam. Bukannya wanita cantik ini sudah aku buat pingsan. Bagaimana dia bisa tersadar? Bos, cepat cari daun willow untuk menyeka matamu.
Bisa membuatmu melihat hal ini dengan jelas, jika masih tidak bisa gunakan air mata sapi. Sabrina berteriak lagi. Bagaimana kamu tahu hal-hal itu? Tanya Jensen sambil tersenyum. Aku mendengar dari nenekku ketika aku masih kecil. Di mana kamu akan mencarikanku pohon willow di tempat ini? Apalagi air mata sapi, bahkan kotoran sapi tidak ada di sini. Jensen menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkan benda-benda itu, aku bisa menghancurkan mereka. Dia menggunakan ki melihat untuk melihat ke dalam raksasa baju besi kuning tersebut dan terlihat ada kedelai yang tersembunyi di dalam baju besi. Hancurlah. Jensen mengeluarkan profound ki dan melemparkan jarum perak. Kelang kelang kelang. Anehnya, jarum perak langsung masuk ke tubuh raksasa baju besi kuning itu dan mengenai kedelai. Bang bang bang. Setelah itu, raksasa yang kekar sebelumnya jatuh satu persatu, baju besi mereka jatuh ke tanah dan berubah menjadi abu. Hanya tersisa satu kedelai saja. Bos, kamu sangat hebat. Sabrina terkejut sampai bergetar. Bosnya tidak hanya pandai dalam ilmu masak, tetapi juga dalam hal-hal lain. Dia pria paling sempurna di masyarakat. Sedikit bisa teknik Taoisme. Ekspresi kedua pria itu sedikit berubah, tangannya menari terus-menerus, lalu, dia melemparkan jimat. Wos! Setelah jimat dibakar, kedua orang tersebut berubah menjadi makhluk berkepala 3 dan berkaki 6, seperti laba-laba, dan di setiap telapaknya ada api yang membara. Bos, mereka telah menjadi monster. Sabrina kembali berteriak. Itu hanya teknik ilusi, lihat aku akan menghancurkannya. Jensen mencibir. Selain teknik Xuan, dia tidak akan takut pada siapapun. Dia mengeluarkan kompas Feng Shui leluhur dan tiba-tiba menunjuk ke depannya. Kemudian, kompas itu menyebar dan berubah menjadi perisai seukuran lengan. Serangan angin. Angin kencang bergerak mengikuti gerakan perisai dan menyapu keduanya. Kemudian ada suara hantaman, api di tangan mereka padam. Bahkan lengan mereka terkoyak oleh angin. Sangat kuat. Mereka berdua tersentak. Teknik Taoisme mereka adalah teknik Xuan yang terkenal di dunia dan memiliki teknik Mao Shan Dao, terlebih lagi mereka terkenal sebagai tentara bayaran internasional dan pembunuh internasional. Namun, untuk pertama kalinya, mereka bertemu seorang master yang bisa menghancurkan teknik Xuan-nya. Kak, kekuatan macam apa yang dia miliki? Si gendut itu mengerutkan keningnya. Masih belum terlihat, coba lagi. 3 batang dupa muncul di tangan pria kurus itu dan kemudian dia memegang dupa dan menari. Tinta panas itu seperti awan dan kabut, bintang 9 dewa digiling dengan lembut dan petir mendesak seperti hukuman. Pemandangan di sekitarnya diam-diam berubah. Bukan lagi di pemakaman, tapi di dalam air. Bahkan bebatuan, tanaman air dan gelembung terlihat jelas. Sabrina tanpa sadar menutup mulut dan hidungnya, karena takut tenggelam. Itu hanya teknik ilusi. Sebaliknya, Jensen terlihat tersenyum karena tertarik. Pada saat ini, seekor ikan hitam besar berenang menghampirinya, sebesar puncak gunung, taringnya berkilau dan berenang menuju mereka. Bos, ada monster berenang menghampiri kita. Sabrina menunjuk ke arah depan. Jensen harus mengagumi keberaniannya. Di saat seperti ini dia masih tidak pingsan dan bertanya, sebagai koki, apa yang harus dilakukan dengan ikan? Tergantung, ikan itu mau kita rebus atau goreng, tapi ikan harus disembelih. Mulai dengan memukul kepala ikan, lalu angkat sisiknya, buang kotorannya dan tambahkan jahe dan daun bawang untuk menghilangkan bau amis. Sabrina menjawab dengan serius. Sangat merepotkan. Jensen menggelengkan kepalanya, tangannya bergerak dan mengeluarkan profound ki. Serangan awan. Setelah melafalkan mantra dalam hati, dia menunjuk ke depan. Wos! Suara gelombang air terdengar dan seekor burung bangau putih besar muncul, menghalangi sinar matahari dan paruhnya yang tajam mendatangi ikan hitam tersebut. Sial! 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 Sabrina terkejut, bahkan sampai mengumpat 3 kali. Terlihat burung bangau putih besar itu menangkap ikan hitam di mulutnya. Tidak peduli bagaimana ikan hitam itu berusaha, dia tidak akan bisa melarikan diri dan tubuhnya mulai berubah menjadi kecil. Kak, aku akan membantumu. Pria gemuk itu tiba-tiba mengeluarkan 3 batang dupa dan membakarnya menggunakan jimat, tiba-tiba dia memuntahkan darah. Kaisar Giok memiliki dekrit, batu tinta ilahi memiliki 4 sisi, kayu emas, air, api, tanah,
batu tinta ilahi dipoles, kilatan petir bersinar dan mendesak seperti hukum. 2 Seekor elang besar tiba-tiba muncul di langit dan menerkam burung bangau putih. Trik kecil. Jensen tidak takut sedikit pun saat dia menghadapi 2 master teknik Xuan. Cakra naga. Saat dia menunjuk, cahaya keemasan mekar di langit dan naga emas datang dari kejauhan, terbang tinggi melewati awan dan menyerang elang. 2 binatang ilahi bertarung di atas langit. Pada akhirnya, bulu sayap elang terus jatuh ke tanah dan dikalahkan. Arg! Pria gemuk itu menelan darah. Pria kurus itu pun mundur 3 langkah berturut-turut. Teknik tahu mereka hancur. Segala sesuatu di sekitar pulih seperti sebelumnya. Baru kemudian Sabrina bereaksi dan berkata dengan tidak percaya, apakah itu benar-benar teknik ilusi? Seperti sihir. Tapi zaman telah berubah, sihir ini terlalu kuat. Dia melihat dengan teliti dan menemukan bahwa memang ada jimat di bawah kaki mereka dan jimat dipotong berubah menjadi elang dan ikan hitam. Dik, kekuatan Taosnya adalah Daoist. Saat ini, pria kurus itu berkata dengan suara yang dalam. Wajah si gemuk berubah drastis. 3 buku kuno, Daoist. Pada zaman kuno, ada 3 buku yang hebat. Pertama, pendorong lukisan. Kedua, buku luban. Dan yang ketiga adalah sihir Daoist. Ketiga buku ini adalah karya terbaik dari zaman dahulu. Di dalam pendorong lukisan, ada ilmu astronomi dan ilmu geografi, 5.000 tahun sebelum dan sesudah Hwasia. Kedua buku luban, buku terlarang sepanjangan sejarah, untuk alasan kenapa buku itu terlarang tidak ada yang tahu. Ketiga sihir Daoist, juga dikenal sebagai teknik kaisar. Ketiga macam buku ini semuanya adalah karya dari leluhur Dao. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Pantas saja Nanpo gagal terakhir kali. Pria kurus itu berkata dengan sungguh-sungguh. Karena teknik Xuan tidak bisa dilawan, Kak, ayo kita selesaikan dengan senjata rahasia. Pria gemuk itu menyarankan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan jimat, seakan sedang meminta para prajurit surgawi dan jenderal untuk mengambil alih. Pelak! Jubah tahu lusuhnya hancur dan tiba-tiba muncul baju besi. Mereka berubah menjadi kekar, tinggi mereka mencapai 2 meter. Sial, Hulk! Sabrina berteriak lagi, apakah ini teknik ilusi? Teknik ilusi ini sangat berlebihan dan mereka terlihat sangat kuat. Ini bukan teknik ilusi. Ini teknik rahasia yang merangsang tulang dan otot untuk berkembang. Dengan samar Jensen menjelaskan, kekuatan, daya hancur dan kecepatannya semuanya meningkat secara signifikan. Tapi perubahan semacam ini memiliki efek samping. Kak, aku sudah berubah. Tunggu aku mencabik-cabiknya. Pria gemuk itu telah berubah menjadi raksasa baju besi dan suaranya jauh lebih besar. Dik, apakah kamu ingin aku berubah juga untuk membantumu? Pria kurus itu mengerutkan kening. Jangan, kamu tidak perlu melakukannya. Aku saja sudah cukup untuk menangkapnya. Suara pria gemuk itu dipenuhi keganasan, dan kemudian dia menatap ke arah Jensen. Jadi kamu adalah pengguna sihir Daoist, tapi tidak peduli seberapa kuat teknik Xuan Mu, sekte Maoshan Dao kami bukan hanya teknik Xuan, tetapi juga bisa berubah dengan mengundang dewa. Setelah mengatakan itu, pria gemuk itu berlari ke arah Jensen, seperti mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Jensen terlihat tersenyum. Sepertinya, teknik perubahan pria kurus itu lebih menakutkan. Hal ini membuatnya merasa sedikit tertarik. Jika melihat pria gemuk lagi, kekuatannya diperkirakan sudah mencapai peringkat surgawi tinggi. Teknik perubahan ini sebenarnya sangat hebat. Ia tidak perlu berlatih bela diri setiap hari layaknya seorang praktisi bela diri. Dalam waktu singkat, dia bisa menggunakan kekuatan peringkat surgawi tinggi, itu sangat praktis. Satu-satunya kekurangan adalah memiliki efek samping. Bang! Jensen mengeluarkan profound ki dan melancarkan pukulan. Pria gemuk itu menjulurkan telapak tangannya, seperti telapak tangan King Kong raksasa, tapi miliknya adalah kekuatan fisik murni. Dan milik Jensen adalah kekuatan energi ki. Rak. Setelah bertabrakan, baju besi pria gemuk itu retak dan tubuh besarnya terhempas ke belakang. Siapa yang memberitahumu kalau aku hanya ahli dalam teknik Xuan? Mudah menghempaskan pria gemuk itu, ucap Jensen samar. Jangan bangga. Baju besi pria gemuk itu kembali muncul di tubuhnya dan berlari ke Jensen lagi. Boom!
Ia melompat ke udara dan melibaskan telapak tangannya ke arah Jensen, tapi Jensen menggunakan 8 diagram Wandering Cloud untuk menghindarinya. Kekuatannya meningkat lagi dan daya hancurnya berlipat ganda, tetapi akurasinya sedikit menurun. Mendengar ucapan Jensen, pria gemuk itu sangat marah. Sialan, matilah. Sambil mencari sumber suaranya, pria gemuk itu menendang, tubuhnya seperti bola meriam. Jensen berada di depan pohon besar di antara mereka. Lalu menggunakan 8 diagram Wandering Cloud dan menghilang lagi. Duar. King Kong itu menendang pohon besar dan semua pepohonan itu patah karena tendangannya. Sungguh menakutkan. Berdasarkan peringkat kekuatan, kamu seharusnya sudah mencapai peringkat surgawi terkuat. Ini bahkan lebih kuat dari Michael yang aku kalahkan sebelumnya. Ini bisa dianggap tingkat setengah transcendent. Sayangnya, akurasi MU sangat buruk dan kecepatanmu lambat. Jensen muncul di sisi lain dan menilai kekuatan musuh. Bos sepertinya bisa menghilang. Apakah ini teknik ilusi juga? Sabrina ternganga mulutnya karena terkejut. Manusia seperti bos sudah membangkitkan 100% rasa keingintahuannya. Apa kamu hanya bisa melarikan diri? Pria gemuk itu tidak bisa mengejar Jensen dan dia meraung marah. Oke, seperti yang kamu harapkan. Jensen yang baru saja menghilang tiba-tiba muncul di depan pria gemuk. Kecepatan apa ini? Pria gemuk mengakui dia benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas teknik gerakan Jensen. Ia tidak pernah mengira jika Jensen yang ingin ditangkap oleh Jonathan Baker tidak hanya kuat dalam teknik Xuan, tetapi juga kuat dalam seni bela diri. Namun, melihat Jensen berinisiatif menyerang, pria gemuk itu sangat gembira. Bagus kamu datang ke sini. Lalu dia melibas dengan telapak tangan raksasa yang seperti kipas itu. Bagus. Pria kurus di kejauhan dengan bersemangat mengepalkan tangannya. Setelah adik melakukan teknik perubahan, bahkan gajah bisa mati jika terkena pukulannya. Jensen pasti akan ditundukkan. Tentu saja, dia juga takut jika adiknya tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan memukul Jensen sampai mati. Hal itu akan membuat kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Bang! Kedua telapak tangan itu saling beradu. Yang satu menggunakan kekuatan fisik dan yang satunya menggunakan kekuatan profound ki. Kekuatan yang menakutkan itu meledak seperti bom. Tanah retak dan pohon-pohon dalam radius 5 meter semuanya tertiup angin kencang. Kekuatan yang kuat. Pria kurus itu tampak kaget. Kraak! Saat ini, suara pecahan kaca terdengar dan baju besi di tubuh pria gemuk itu retak, seperti disambar petir. Bang! Pada akhirnya, lapisan baju besi terakhir hancur dan darah menyembur keluar. Bang bang bang! Pria gemuk itu melangkah mundur. Setiap kali dia melangkah mundur, bentuknya makin mengecil berubah seperti semula. Saat ini, Jensen langsung menerjang dan memukulnya lagi. Boom! Tidak peduli seberapa keras pria gemuk itu menahannya, tubuh kekarnya terlempar ke belakang dan menghantam pohon besar. Pohon besar itu juga patah. Pupil pria kurus itu bergetar. Setelah adiknya melakukan teknik perubahan, kekuatannya mencapai tingkat setengah transcendent, tetapi dia dipukul sampai terlempar. Mungkinkah Jensen ini sudah mencapai tingkat transcendent? Ini benar-benar tidak lucu. Sangat jarang bagi seorang master di dunia Jianghu untuk mencapai tingkat transcendent pada usia 50 tahun. Bahkan jika bisa, mereka dapat disebut genius, itulah adalah jenius titisan surga. Bahkan beberapa orang, seumur hidupnya tidak dapat mencapai tingkat transcendent. Akan tetapi, dia di usia 20 tahunan, sudah mencapai tingkat transcendent. Bagaimana mungkin? Pertarungan yang bagus. Saat ini, pria gemuk itu berdiri dengan susah payah dan darah mengalir dari seluruh tubuhnya, tapi sepertinya dia tidak sadar akan hal itu. Ia membuat gerakan tangan yang rumit dan menelan cinnabar. Lalu dia melakukan teknik perubahan lagi. Masih bisa melakukan teknik perubahan? Jensen memperlihatkan tatapan tertarik. Penampilan pria gemuk yang melakukan teknik perubahan untuk kedua kalinya juga berubah. Baju besi di sekujur tubuhnya memiliki duri tajam. Wow, landak! Sabrina berteriak. Jensen, mari kita lihat kekuatan siapa yang lebih besar. Pria gemuk itu meraung, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Jensen sudah membuat gerakan dan terlihat tangannya bergerak sedikit. Wos, wos, wos. Tiba-tiba cahaya seperti pisau muncul dan memotong duri baju besi pria gemuk itu.
Pisau energi Ki. Pupil pria kurus itu melotot di kejauhan. Dik, dia benar-benar tingkat transcendent. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, sebilah pisau tajam memotong leher pria gemuk itu dan kemudian kepalanya terlempar. Ah! Sabrina pernah melihat orang membunuh ayam dan ikan, tetapi pertama kalinya melihat kejadian seperti ini, dia membeku karena terkejut. Adik! Pria kurus itu berteriak dan menatap Jensen dengan mata merah. Adik, aku pasti akan membalaskan dendammu. Meskipun dia marah, tetapi dia sangat tenang. Mungkin ketika mereka keluar dari sekte Mao Shandao dan memulai jalan ini, mereka sudah tahu akan berakhir seperti ini. Dia mengeluarkan jarum suntik ungu dan menyuntikkan ke lengannya, lalu diam-diam berkata sesuatu. Sabrina, kamu pergilah dari sini. Jensen menyipitkan mata dan menatap ke arah pria kurus itu, dia merasa pria kurus itu terlihat sangat kuat. Karena ramuan gen itu. Bos, jika aku pergi, bagaimana denganmu? Apa perlu aku melapor polisi? Sabrina menatap pria kurus itu dan menyadari pria kurus itu telah berubah menjadi monster. Dia telah menumbuhkan sayap dan taring yang tajam. Dia langsung panik. Tanpa menunggu Jensen berbicara, dia melompat ke atas sepeda motor dan ingin melarikan diri. Jangan lapor polisi. Teriak Jensen dan tiba-tiba saja ekspresinya berubah. Dia melihat pria kurus itu telah menjadi monster dengan sayap dan tingginya lebih dari 2 meter. Dia tidak tahu apa itu, tapi rasanya seperti vampir. Sekali, Jensen pernah bertarung dengan vampir. Tapi sebenarnya itu adalah kelelawar, bukan vampir. Hal terpenting adalah pria kurus itu tidak hanya memiliki kekuatan dari teknik perubahan, tetapi juga memiliki kekuatan dari ramuan gen. Saat ini, dia terbang ke arah Sabrina dengan kecepatan yang tinggi. Seperti petir hitam. Ah, jangan mengejarku. Sabrina baru saja menghidupkan sepeda motornya, mengetahui pria kurus itu mengejarnya, dia menancap gas dan melaju ke depan seperti peluru. Namun, sepeda motor itu memang cepat, tetapi kecepatan monster itu juga sama cepatnya. Tidak. Sabrina bahkan bisa melihat monster itu di kaca spion. Itu bukan wajah manusia. Seluruh tubuhnya berwarna biru, dengan gigi tajam dan hidung terangkat. Itu menyeramkan. Jangan kejar aku, bos, tolong. Ia berteriak ketakutan dan menyesal mengantarkan Jensen hari ini. Jika dia tidak mengantarnya, tidak mungkin hal seperti ini terjadi. Sebuah cakar tiba-tiba mencakar dan itu sangat tajam sehingga bisa merobek Sabrina menjadi 2. Bang! Namun saat ini, ada cahaya yang datang dan itu adalah pedang bayangan. Cakar tajam dan jarinya dipotong oleh pedang itu, darah segar mengucur keluar. Ah, bos! Sabrina melihat ke belakang dan sangat terkejut. Dia mengendarai sepeda motor dan kecepatannya sangat tinggi, tetapi bos menyusulnya. Dia anggun seperti bidadari. Tidak, dewa. Pergilah. Jensen memegang pedang bayangan di tangannya dan berteriak. Baik. Sabrina dengan cepat mengendarai sepeda motor dan melarikan diri. Pemakaman itu dipenuhi bebatuan, tetapi alih-alih dia panik, malah dia menjadi lebih tenang dan menghilang dari pemakaman dalam sekejap mata. Bos, aku akan menunggumu di luar. Hati-hati. Suara-suara melayang dari kejauhan pada saat yang bersamaan. Jensen mengabaikannya dan menatap monster di depannya. Sangat kuat. Pasti berada di tingkat transcendent. Wah, pedang yang sangat tajam. Pria kurus itu telah menjadi monster setinggi 2 meter dan karena kekuatan pasif monster itu, jari-jarinya yang terputus kembali pulih dengan cepat. Itu adalah kekuatan ramuan gen. Dan itu pasti pengguna ramuan gen tahap 3. Ada 3 tahap ramuan gen dan makin tinggi tahapan, makin kuat. Kamu sudah membunuh adikku. Aku tidak berniat untuk menangkapmu hidup-hidup lagi. Matilah. Tiba-tiba, pria kurus itu menghilang dan dengan cepat cakarnya melibas Jensen. 8 diagram Wandering Cloud. Kepulan asap muncul dari kaki Jensen dan dia menghilang. Kemudian, terdengar suara ledakan, tempat di mana dia sebelumnya berada meledak. Sebuah lubang sedalam 5 meter muncul dan ujungnya terus retak. Kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Jensen serius. Master dunia Jianghu yang pernah ditemuinya tak ada yang seganas bocah ini. Wos! Ia baru saja menghindarinya dan aromanya tercium melalui udara. Pria kurus itu mengejarnya. Karena memiliki sayap, kecepatannya sama cepatnya dengan Jensen.
Pedang Tai Chi. Pedang bayangan milik Jensen menyerang dengan cepat. Swing-swing. Namun pria kurus yang mengejar itu berhasil menghindarinya. Mata Jensen tak dapat berkedip. Pedangnya selalu cepat dan pria kurus ini dapat menghindarinya. Omong-omong, ini suara ultrasonik. Ki melihat milik Jensen tiba-tiba merasakan sesuatu. Itu seperti suara ultrasonik kelelawar. Ia bisa merasakan fluktuasi suara dan menghindari rintangan. Kecepatan transmisi suara secara alami lebih cepat dari kecepatan pedang Jensen. Jensen mencoba menyerang dengan pedangnya lagi, tapi hasilnya sama. Pedangnya tidak lagi efektif. Apakah kamu tahu mengapa adikku tidak membiarkan aku melakukan teknik perubahan sebelumnya? Karena itu terlalu menakutkan. Suara serak tertinggal di sekitar Jensen. Wos, wos, wos. Jensen melemparkan jarum perak, tapi itu juga bisa dihindari. Sangat merepotkan. Kekuatan pemulihan yang sangat kuat. Kecepatan yang tinggi dan bantuan dari suara ultrasonik. Yang lebih hebat adalah kekuatannya sangat kuat dan itu adalah kekuatan fisik yang paling murni. Master Transcendent seperti itu benar-benar menakutkan. Bisakah kita bertarung saja? Baiklah, mari kita lihat seberapa kuat ramuan gen ini. Jensen mengeluarkan Profound Ki miliknya dan meninju. Jensen tidak takut pada siapapun jika diajak beradu energi Ki. Wah-wah! Pria kurus itu berteriak, lalu melibaskan cakarnya. Di sisi lain, kepalan tangan Jensen memiliki tanda 8 trigram di permukaannya dan energi Ki yang sangat kuat. Boom! Pada saat tabrakan, seperti tornado kecil, seluruh pepohonan hancur dan sejumlah besar makam terkena serangnya yang membuat tulang putih berserakan di mana-mana. Gawat! Ekspresi Jensen berubah. Setelah berhadapan dengannya, dia menyadari bahwa meremehkan kekuatan pria kurus itu, karena kekuatan pria kurus itu sebenarnya kekuatan ledakan. Gerakan cahaya bulan. Jensen langsung menggunakan Tai Chi untuk menghindar. Boom! Kekuatan yang kuat dari pria kurus itu meleset dan mendarat ke arah lain. Jensen mengambil kesempatan untuk pergi menjauh sejauh 10 meter. Lengan kanannya menggantung ke bawah, dan darah menetes. Meski menghindari dan mengubah arah serangan pria kurus itu, lengan Jensen hancur dan kulitnya juga robek. Hehe, tanganmu sudah hancur, bagaimana kamu bisa bertarung? Pria kurus itu tidak langsung mengakhirinya dan menjilat cakarnya sambil berkata. Namun tak lama kemudian, dia menyipitkan matanya. Lengan kanan Jensen yang terkulai mulai pulih dan lukanya juga menutup. Bagaimana mungkin? Pria kurus itu terkejut. Dia memiliki kekuatan pemulihan dan itu disebabkan oleh ramuan gen. Jensen hanya orang biasa. Tidak peduli seberapa bagus seni bela dirinya, tidak mungkin baginya untuk memulihkan dirinya sendiri. Kecepatan pemulihan dia bahkan lebih cepat darinya. Mungkinkah bocah ini juga menyuntikkan ramuan gen? Vampir, majulah. Saat ini, Jensen sekali lagi mencabut pedang bayangan dan menerjang. Sebenarnya, Jensen tahu betul jika pedang bayangan dapat mengenai pria kurus itu, pasti dia akan terluka. Apa yang disebut pemulihan sebenarnya tergantung pada situasinya. Misalnya, jika lengannya dipotong, pemulihannya pasti akan sangat lambat. Misalnya, jika kepala dipenggal, bagaimana bisa dipulihkan? Bahkan Jensen juga sama. Namun kesulitannya adalah bagaimana cara memenggal pria kurus tersebut. Benar saja, pria kurus itu tidak takut beradu kekuatan, tapi dia takut ditebas. Ia mengeluarkan suara ultrasonik dan menggunakan pantulan suara untuk menghindari pedang Jensen. Meskipun pedangmu tajam, itu tidak bisa mengenaiku. Setelah menghindari pedang bayangan, pria kurus itu mencakar ke arah Jensen. Bang! Jensen menangkis dengan tangan kirinya. Energi Ki tidak dapat dibandingkan denganku. Pria kurus itu tidak takut sama sekali. Kekuatannya saat ini bukan lagi tingkat transcendent biasa. Bom! Pada saat tabrakan, momentumnya sangat kuat, tetapi kali ini, pria kurus itu menemukan sesuatu yang salah. Api yang panas menyala dan membakar telapak tangannya. Boom! Pada saat yang sama, Jensen terlempar mundur oleh kekuatan yang kuat, jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Namun, lengan pria kurus itu terbakar oleh api dan asap amis mengepul. Apalagi, karena bentuk teknik perubahannya, kecepatan pembakarannya sangat cepat. Api macam apa ini? Pria kurus itu terkejut. Setelah melakukan teknik perubahan, dia sama sekali tidak takut dengan api biasa,
kecuali api berteknologi tinggi. Namun bagaimana mungkin api Jensen yang digunakan oleh orang biasa tidak bisa padam? Tidak mungkin dia tahu tentang api yang, jangankan raganya, jiwanya pun bisa terbakar. Kali ini, jangan sampai mati. Di tanah saat ini, Jensen berdiri dan membelai dadanya. Dia tidak menyangka akan terluka begitu parah kali ini. Apalagi, setelah teknik kaisar manusia mencapai tingkat ke-6, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan master seperti itu. Aku abadi. Tiba-tiba, pria kurus itu berteriak sambil menghadap langit dan seluruh tubuhnya mulai mengelupas. Dia terus mengempaskan api yang ke tanah. Apalagi tubuhnya mulai ditumbuhi bulu panjang secara gila-gilaan. Api yang belum hilang itu terhalang oleh rambut-rambut dan padam. Teknik perubahan kedua. Ekspresi Jensen berubah. Apakah monster ini tidak memiliki batas? Kamu adalah orang pertama di antara manusia yang bisa membuatku menggunakan teknik perubahan kedua. Seluruh tubuh pria kurus itu penuh dengan bulu panjang dan memiliki suara yang tajam. Faktanya, efek samping setelah melakukan teknik perubahan kedua ini sangat besar, tetapi sangat kuat. Bahkan dalam perang besar, dia tidak mati terkena bom yang kuat dan bahkan bisa selamat dari serangan rudal. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia dapat menahan rudal, karena tidak mengenainya secara langsung dan hanya menyebabkan sedikit luka. Jensen, waktu kematianmu telah tiba. Tanpa memedulikan api yang di tubuhnya. Dengan bulunya yang tebal dan pria kurus itu kembali menerjang Jensen. Kecepatannya juga lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi Jensen berubah drastis. Dia terus melemparkan jarum perak, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Setelah menunggu pria kurus itu mendekat, dengan cepat Jensen menebaskan pedangnya. Kelang! Kelang! Kali ini, pria kurus itu bahkan tidak menghindarinya. Cakarnya tiba-tiba mencengkeram pedang bayangan. Setelah mencibir, gigi tajamnya menggigit leher Jensen. Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Jensen mengeluarkan profound ki, tapi sama sekali tidak bisa menahan. Sialan! Jensen berteriak dalam hatinya, dia benar-benar mengerti bakat yang tersembunyi di Huaxia. Kekuatannya saat ini hanya sepucuk gunung es Huaxia. Panas sekali, bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, Jensen merasakan seluruh tubuhnya sangat panas, seolah-olah pria kurus itu menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya. Namun, itu bukan karena sesuatu yang dimasukkan oleh pria itu, tapi berasal dari darahnya sendiri. Karena darahnya, alhasil amarah Jensen menjadi meluap dan ingin mencabik-cabik semua yang ada di dunia ini. Ah! Jensen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan meraung. Suaranya perlahan-lahan mengecil, seolah-olah seperti monster yang sedang mengaum marah. Suara ini seperti raja mayat darah yang ada di makam dasar laut. Ini adalah raja mayat darah. Jensen memikirkan sesuatu. Sejak dia menyuntikkan darah raja mayat darah, dia memiliki kemampuan pemulihan, tetapi selalu memiliki pikiran haus darah dan kekerasan yang tersembunyi di tubuhnya. Hanya saja setelah mencapai tingkat ke-6 teknik kaisar manusia, hal tersebut dapat menekan kekuatan ini. Akan tetapi, vampir itu juga menyuntikkan sesuatu ke dalam darah Jensen, yang justru memicu kekuatan ini. Kekuatan ini sangat dahsyat, membuat Jensen serasa tubuhnya akan meledak. Apa yang terjadi? Saat ini, pria kurus itu juga merasakan jika Jensen sedang berubah. Seolah-olah dia sedang memegang arang api. Suhu udara terus meningkat. Suhu tubuh manusia mungkin antara 36 derajat dan 37 derajat. Namun suhu tubuh Jensen sudah mencapai 50 derajat, dan masih terus naik. Karena kenaikan suhu, tubuh Jensen mulai keluar uap. Ah! Jensen kembali berteriak, tiba-tiba menangkap lengan pria kurus itu, dan membantingnya dengan keras. Boom! Tanahnya hancur dan membuat lubang besar, besarnya 10 meter lebih. Lumpur dan batu mengubur pria kurus itu. Sangat panas. Rasanya Jensen ingin merobek-robek semuanya, tapi dia masih bisa menahannya. Dia mengira akan kehilangan akal sehatnya. Bang! Namun saat ini, tanah meledak, dan pria kurus itu bergegas keluar dan mencakar Jensen dengan sengit. Jika sebelumnya, cakar ini bisa mencakar kepalanya, tapi kali ini Jensen merasa itu tidak akan bisa. Bang! Ia tidak menangkis dan kedua tangannya juga berhasil ditangkap. Benar saja, setelah terkena cakaran, kepala Jensen hanya sedikit miring.
Bukan hanya tidak terpenggal, tetapi juga tidak merasakan sakit sedikit pun. Kemudian Jensen menangkap cakar pria kurus itu dan membantingnya lagi. Boom! Pria kurus itu menjerit. Kekuatan bantingan ini terlalu besar dan dia tidak bisa menahannya. Yang membuat tulang-tulangnya hancur. Meskipun melakukan pemulihan, tapi kecepatan pemulihan sangat lama karena terluka parah. Kekuatan macam apa ini? Dengan menahan sakit yang luar biasa, pria kurus itu kembali menyerang. Dengan bulu panjangnya yang mulai rontok, dia mencakar Jensen dengan marah. Meski kecepatannya sangat cepat, tetapi di mata Jensen, kecepatan ini jauh lebih lambat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Jensen berusaha tetap tenang. Mungkinkah kecepatannya pun meningkat setelah aktifnya darah Raja Mayat Darah? Kemudian dia mencobanya, dengan mudah menghindari cakar tersebut dan membalas pukulannya. Boom! Seolah peluncur roket mendarat di tubuh pria kurus itu, tubuh tingginya dibuat terlempar, saat menghantam tanah seperti terjadi gempa kecil. Namun, setelah pria kurus itu melakukan teknik perubahan kedua, pria itu juga menjadi seganas binatang buas dan menyerang lagi. Kali ini, Jensen tidak berniat untuk menghindarinya. Dia mengepalkan tinjunya dan memukulnya. Dia menyadari setelah pukulannya berbenturan, kekuatan darah Raja Mayat Darah makin besar. Namun, menurut akal sehat, dia seharusnya sudah gila karena darah Raja Mayat Darah. Tapi kenapa dia masih bisa waras? Apalagi darah Raja Mayat Darah membuat sekujur tubuhnya memanas. Ia sebenarnya tidak bisa merasakan rasa sakit apapun. Siapa kamu sebenarnya? Setelah beberapa hantaman, cedera pria kurus itu makin parah dan momentumnya menurun. Yang membuatnya ketakutan adalah Jensen seperti monster yang tidak mengenal rasa sakit. Makin dia bertarung, dia makin ganas. Apalagi kekuatan Jensen bukanlah energi ki, melainkan kekuatan fisik. Orang harus tahu bahwa setelah teknik perubahan kedua, kekuatan fisiknya sudah berada di puncak tingkatan transcenden. Daya hancur, kecepatan, dan kekuatannya semua melebihi batas manusia, tapi Jensen masih lebih kuat darinya. Apalagi luka yang diberikan Jensen bisa memengaruhinya. Dia juga berhasil melukai Jensen, tapi sepertinya Jensen tidak merasakannya. Ini sudah berakhir. Omong-omong, di luar negeri, banyak orang yang menyebutku dokter. Pada saat ini, Jensen berkata dingin, menunjuk dengan tinjunya. Paf, paf, paf. Setiap inci tulang dan sendi pria kurus itu hancur, karena tubuhnya sudah berubah, titik akupunturnya juga berubah. Menotoknya juga percuma, yang ada malah menotok tulangnya. Kraak! Setelah persendiannya hancur, pria kurus itu terjatuh dan menjerit. Pikirannya mencari nama dokter dan tiba-tiba teringat sesuatu. Belum lama ini, perang tentara bayaran asing yang terkenal, Dewa Perang Dr. Huaxia. Melawan prajurit ninja, menekan 3 resimen tentara bayaran dan melawan sekte aliansi bela diri. Jensen sebenarnya adalah dokter. Perlu diketahui bahwa di luar negeri, nama ini terkenal. Ia berpikir Jensen yang dibicarakan Jonathan, hanyalah orang biasa, tetapi ternyata dia dan Jonathan telah salah besar. Pada saat ini, Jensen langsung mengakhirinya, mematahkan tulang seluruh tubuh pria kurus itu, dan kemudian mengeluarkan pedang bayangan untuk memenggal kepala pria kurus itu. Setelah melakukan semuanya, Jensen akhirnya santai. Namun tak lama kemudian, rasa lelah datang. Lelah seperti ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan rasa lelah setelah menghadapi perang hidup dan mati sebelumnya, tidak bisa dibandingkan dengan hari ini. Namun ini jelas bukan tempat yang cocok untuk beristirahat. Jensen melihat mayat pria kurus itu dan mendapati jika dia sudah kembali ke wujud manusianya. Ia mengabaikannya. Ia menyeret tubuhnya yang lelah dan keluar dari pemakaman dengan susah payah. Di kaki gunung, Sabrina sedang duduk di sepeda motor, merokok dengan cemas. Bos! Melihat Jensen berjalan turun, Sabrina menaruh sepeda motornya dan berlari dengan senang. Kamu tidak pergi. Jensen menatap Sabrina heran. Dalam situasi ini, orang biasa pasti sudah lama melarikan diri. Wanita ini sungguh pemberani. Bagaimana keadaanmu? Haruskah aku membawamu ke rumah sakit? Haruskah aku melapor polisi? Melihat pakaian Jensen compang-camping bahkan ada bekas darah, Sabrina yang khawatir langsung bertanya. Tidak, bawa saja aku ke hotel untuk beristirahat. Jensen menggelengkan kepalanya. Sabrina melihat Jensen tidak sedang bercanda.
Ia menghidupkan sepeda motornya dan membawa Jensen ke kota. Di tengah jalan, Jensen tertidur, berbaring di punggung Sabrina. Ia beberapa kali hampir terjatuh dari sepeda motor. Tidak punya pilihan, Sabrina harus menghentikan sepeda motornya dan melingkarkan tangan Jensen di pinggangnya sambil memperlambat lajunya untuk menuju ke kota. Di tengah perjalanan dia memanggil taksi, memberikan alamat dan melanjutkan perjalanan sambil mengikuti taksi. Sopir taksi memandang Sabrina dengan aneh. Jika Jensen bukan seorang pria, mungkin dia sudah melapor ke polisi. Lagi pula, pria itu pingsan, apakah dia sedang mabuk? Apakah ini perdagangan manusia? Namun siapa yang mau menculik dan menjual pria? Sesampainya di rumahnya, Sabrina menggendong Jensen pulang dan berkata dalam hati jika bosnya terlihat kurus. Kenapa dia begitu berat? Namun, ketika dia memikirkan kejadian di pemakaman, dia masih ketakutan. Dulu, dia hanya orang biasa. Dia merasa ada orang jahat di masyarakat, tetapi hanya semacam preman saja. Namun sekarang dia tahu bahwa ada hal lain yang tersembunyi di balik masyarakat ini. Seperti monster itu. Seperti teknik misterius bos. Apakah hal-hal semacam ini hasil dari ilmu pengetahuan? Di hari ketiga, Jensen terbangun, dan kemudian dia merasa lapar dan lemas. Melihat sekeliling, menyadari bahwa sedang berada di sebuah ruangan. Ruangan itu sangat besar dan dekorasinya sederhana dan bersih. Jendela dari lantai tersebut bisa melihat dunia yang dipenuhi dengan lampu di luar, hal yang sangat indah. Kota Yanba adalah kota tingkat pertama di selatan. Dalam hal gedung bertingkat, sebenarnya lebih banyak dari ibu kota. Ini di mana? Jensen bangkit dan berjalan memutar. Ia tidak menemukan apapun untuk dimakan dan berjalan ke ruang tamu.